Ya, hari ini tanggal 2 ya, bulan 8 malam-malam nih, jam 19.57. Ada beberapa emiten punya teman kita ya, yang hari ini kita update ya. Yang diupdate belum tentu naik gitu, maksud saya kan istilahnya apa ya, biar teman-teman itu perkembangannya tahu isinya dulu ya, apakah si bandarnya atau dari kendal-kendalnya gitu ya. Dan yang paling utama teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, karena barang punya kalian, uang juga punya kalian, pertimbangkan ketika menjual ataupun membeli ya. Ini mudah-mudahan sebagian daripada teman-teman kita ini menjadikan pembelajaran ya, ketika membeli sebuah emiten harus benar-benar hati-hati ya. Baik, sebelumnya kita informasi dulu teman-teman ya. Teman-teman, bagi yang sudah dibahas untuk laporan keuangan kuartal 2-nya ya, teman-teman bisa lihat di playlist ya, playlist. Terus ada 2024 nih, LK kuartal 2 ya. Kita klik, nanti ke model PNBS, katanya PNBS udah diminta dibahas. Nah, ini udah dibahas lama ya, 3 hari yang lalu. Ini ada tulisan ini LK kuartal 2 ini untuk melihat harga wajarnya ya. Jadi untuk playlist yang namanya LK kuartal 2 2024 ada untuk melihat harga wajarnya. Nanti kalau updateannya biasanya suka saya langsung bahas aja ya. Tapi kalau ingin melihat harga wajarnya bisa kalian lihat di playlistnya ya. Siapa tahu yang punya teman-teman udah dibahas, silahkan gitu ya. Ini berlaku untuk selama kuartal 2 untuk fundamental, tapi ini ya, kalau yang harga fundamental kan istilahnya teman-teman nggak usah ngelihatin candle sebenarnya untuk fundamental mah. Ya kalau turun ya beli gitu kan. Kalau percaya dengan emitennya, kalau turun ya beli gitu kan. Nanti mungkin dengan target tertentu gitu ya. Baik, kita mulai langsung aja ya teman-teman. Kita dari IHSG kita tidak mampu menembus ke 7.300 ya, masih di 7.300 sideways. Ini percobaan yang ketiga, 1, 2, 3 ya, nggak mampu nembus juga. Kayaknya harus dikebawahin dulu kayaknya nih, baru bisa nyari ancang-ancang dari bawah, duitnya banyak langsung gitu kan. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti mungkin saya coba untuk hiburannya, mumpung hari Sabtu dan Minggu ya, akan saya coba untuk mengulas saham-saham LQ45 lah beberapa ya, buat hiburan aja gitu ya. Baik teman-teman, yang pertama ada SLIS. Oh ya teman-teman, sebelumnya ya, untuk Karwe ya, Karwe itu belum bisa saya bahas dulu ya, Karwe ya, karena itu FCA-nya ke atas, jadi saya harus lihat dulu informasi dulu ya. Baik, yang pertama adalah SLIS. SLIS ini belum dilaporkan untuk kuartal 2-nya ya, nanti saya coba bahas dulu hari Sabtu besok deh. Mudah-mudahan dikasih kesempatan ya. SLIS per hari ini ada masuk ya dari bandar detektor nih, ada masuk sedikit ya. Tapi masuknya baru hari ini ya. Kemarin setelah ada pembuangan, pengambilan 3 hari, ini pengambilan 3 hari. Cuman pembuangannya tinggi banget, baru masuk lagi hari ini ya. Artinya dia baru masuk lagi nih, baru masuk lagi ya. Semenjak dia istilahnya nge-up ya ke harga 65, sekarang ngambil lagi, tapi meninggalkan gap nih teman-teman ya, 53. Kemarin kan 52, nah sekarang open gap 53, artinya dia meninggalkan gap ya, meninggalkan gap area 52-nya ya. Kita kasih tanda ya. Nah, mudah-mudahan sih kalau bisa menembus balik lagi ke 52 atau ke 51 ya, itu akan lebih baik lagi ya. Kalau dari 50-nya sih udah aman ya. Ya walaupun ke 50 nggak jadi masalah kan, nggak jadi masalah SLIS mah ya. Targetnya sekarang, target harus kita tandain deh ya. Targetnya di candle merah nih, si kepala merah ini ya, kita kasih target di sini. Target pertama di 75 ya, mungkin 75 kali ya, 75 ya. Ya di area 75 lah, 74 75 ya targetnya ya. Kita kasih tanda ya. Kita tulisin aja target gitu ya. Tulisin aja target ya. Target gitu ya. Targetnya di 75. Target pertama, mungkin nanti kalau ada udah nembus ini baru kita bicarakan lagi ya.
Ya cuma itu aja teman-teman. Ini dari ini hati-hati dengan candlenya, ini mau nyentuh ke 52. Harusnya ke 52 dulu, itu lebih baik ya daripada dia menge-up tapi meninggalkan gap, artinya dia mau kembali lagi ya. Kalau yang terdekatnya ini nih 60 terdekat itu ya. Jadi kita kasih tanda juga di 60, di harga 60 ya. Ini target yang pertama, keduanya baru ini. Kita lihat siapa bid dan asnya dulu. Bid dan asnya 27, 17, 15, 15, 30, 26 standar ya. Belum ada peningkatan. Kalau di sini kepala 2 nih, kepala 2. Contohnya 27, 27, 20, 21, baru kepala 2. Kemungkinan ini bisa di up karena biasanya suka menebalkan beberapa tick ya. Bisa 3 tick atau 4 tick untuk menandakan dia mau di up, biasanya seperti itu. Dan untuk bidnya tahanannya lumayan bagus ya, 3 digit ya, 113, 375 lumayan ya. Siapa yang masuk hari ini untuk bandar lokalnya? Jadi si bandar lokal baru masuk hari ini ya. Kita lihat, mudah-mudahan ada yang broker yang baik ya. Ada MG 40, cuma MG 40 ya. CDR paling teman-teman, CDR udah masuk ya, CDR. NI saya NI kurang mumpuni kalau RI ya. Masih MG udah mulai nitip barang, apa sisa barang? Kita lihat dulu. Oh, MG sisa barang ya, MG sisa barang. NI masuk 14, 10, berarti NI juga ikut jualan juga ya. Jadi masuk 14, keluar 4, berarti tinggal 10. Artinya dia juga mau ikut jualan juga ya. Jadi si MG ini bukan akumulasi tapi sisa barang ini ya. Mudah-mudahan sih si MG ngambil lagi ya. Seiring dengan si NI atau si DR yang ngambil lagi atau nahan, diturunin lagi aja ya. Pikir saya sih pengen diturunin lagi sedikit lagi, cuma 1 titik doang. Atau dia ngambil besok dari 52-nya, itu lebih baik lagi ya untuk si selis ini. Dan yang paling utama sebenarnya harus ada smart money yang masuk. Mudah-mudahan dengan kalau ada smart money yang masuk teman-teman ya, smart money yang masuk mungkin si emiten ini bisa di-up lagi ya. Ini tapi udah ada riak-riak dikit nih. Seperti hanya di sini riak-riak dikit, ada ketinggian tinggi. Akhirnya setelah ada akumulasi di smart money, mereka punya lawan dan mereka sekarang sudah peperangannya berkesudahan ya. Mudah-mudahan smart money masuk lagi ya. Jadi teman-teman yang bandar lokal ataupun foreign dia bisa ngambil. Dan dari foreign bagus ya. Foreign ini cenderung ngambil terus, ada pembuangan sedikit, cenderung datar. Hari kemarin doang yang ngambil ya sedikit ya. Dan sekarang datar lagi, artinya lagi menunggu aja. Foreign aja belum keluar, tenang aja. Ya, foreign di sini di series belum keluar, tenang aja. Boleh lihat siapa foreignnya? Kita lihat ya, 01 Juli. 01 Juli. Juli. Kita lihat foreign siapa? Ada DP AK, berarti si DP ini ya. Si DP cenderung saya belum mengerti cara pergerakan si DP ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya si DP ada di dalam ya, mudah-mudahan si DP bisa memberikan perlawanan yang baik ya. Kita tanggalin dulu ya di sini ya. Berarti sekarang tanggal 2, tanggal 02 08 2024. Baik, yang kedua ada emiten PAMG. Ada kabar apa di PAMG? Kita suka lupa saya. PAMG nih dari smart money-nya bagus nih, udah bagus ya. Dari tanggal 26 nih. Tinggal sabarnya aja PAMG ya. POMG tinggal sabarnya aja. Kita tandain di sini 02 08 2024. Nanti mungkin kalau kuartal 2-nya udah keluar nanti kita langsung bahas ya. Atau mungkin besok lah kita bahas ya untuk PMG kalau udah keluar kuartal 2-nya. Dari bandar lokal setelah ngambil ada pembuangan, cenderung datar tapi cenderung ngebuang dikit. Kalau dia ngambil sedikit artinya dia nahan ya. Dia yang ngeganjal itu biasanya dia gitu ya, mereka ya. Saya smart money udah bagus nih, saya juga bagus nih smart money-nya nih. Di sini cenderung dia untuk hari ini terkonfirmasi kalau bid dan opernya masih
ternyata opernya ya. Opernya masih standar 577 1 digit. Cuman ada tahanan di 17 doang sama 58, 59. Kalau mereka sudah tahanan 2 digit di sini ya, perhatikan aja. Biasanya mereka bisa untuk di up. Biasanya seperti itu kan, mereka istilahnya masang tapi kalau udah naik pasti dicabut lah gitu ya. Ini pasangan 268 pasti pasangannya bandar lah ya. Yang paling bagus di sini bagus nih, smart money-nya udah masuk ya. Ini yang masuk cuma 2,3 juta ya, sedikit. Nggak jadi masalah kalau saham-saham udah gocap gini. Ingat, ketika dia terjun bebas nih ya, pengangkatannya juga akan bebas dan ditandai dengan ini. Ya, ini udah masuk. Biasanya nggak lama lagi emitennya suka di up ya. Kita targetkan ke sini ya. Pertama yang ke sini ya targetnya ya. Ke area 75 ya, 75. Mudah-mudahan sih bisa ngejemput ke sana ya. Karena kenapa? Karena dia udah ngasih tanda si kepala merah ya. Si kepala merahnya pertama yang di sini doang udah. Terus ya ke sininya nggak ada. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman kalau udah nyampe ke sini, ketika dia meninggalkan lagi si kepala merah, mungkin akan menuju ke yang lebih tinggi lagi ya. Jadi teman-teman kalau yang masih punya di harga di pucuk di sini nih, tunggu aja sampai ke 75 dulu ya. Baru kita lihat dulu apakah si bandar ngisi atau tidak ya. Tapi dari si foreign nih udah ngambil, cuman dia cenderung diam. Nah, udah ngambil 3 hari di sini ya, 3 hari. Siapa yang ngambil kita lihat untuk tanggal berapa nih? Tanggal 20 Juni. Kita lihat tanggal 20 Juninya foreign. Mudah-mudahan si Cece yang masuk nih. Oh si AK juga bagus teman-teman ya. Si AK bagus ya, punya 30.000 lot. Artinya kalau 30.000 lot pasangan 2 digit ya, punya cuma 1 tik setengah, berarti 2 tik lah gitu ya. Bisa ngehajar di 2 tik. Cuman kalau untuk ngelemparnya dia enak, ada 3 digit kan. Nah, untuk ngelemparnya tinggal lempar aja udah untung. Artinya si bandar foreign juga dia mau ngeakumulasi karena mungkin bid dan overnya gampang ngebuang gitu aja ya. Kalau yang seperti saya bilang tadi bahwa penurunan yang signifikan seperti ini biasanya suka diiringi dengan kenaikan yang tajam juga ya. Contoh di saham Teguk, nanti kita liatin ya saham Teguk ya. Target yang ini si kepala merah ini udah ketembus tuh kan, akhirnya dia nyisain gap di sini teman-teman. Lihat gap nih, dia turunin lagi kan, nutup gap, terus dia turun, terus dia ninggalin kepala merah di sini, artinya dia mau ke sini lagi ya. Tenang aja, tenang, kalau di PAMG tenang aja. Atau untuk yang lebih dalamnya nanti saya coba bahas ya. Yang ketiga ada BABP. Ini punyanya MNC ya. Kalau punya MNC sebenarnya gak usah khawatir teman-teman ya. Kenapa? MNC itu kan punya broker ya, si EP ya. Nah pasti jadi bandar dia. Jadi kalau istilahnya saham-saham yang kepunyaan MNC tinggal tunggu aja. Karena mereka bisa menggarap, kayak kemarin aja cuma baru ngegarap MSKY. Coba lihat sebentar ya sebelum ke situ. MSKY. Sebelum ngebahas untuk BABP ya. Tuh kan kalau istilahnya kalau mau diangkat karena punya kepunyaan MNC kan salah satu bandar juga gitu kan. Dari gocap aja bisa langsung up ke harga 94. Udah dia meninggalkan gap lagi di sini gitu ya. Kita ngebahas yang itu nanti aja. Kita fokus dulu ke BABP ya. Jadi tenang aja. Kalau yang punya emiten BABP nyangkut di harga 58, nyangkut di harga mungkin harga sini gitu ya. Ini masih bisa kejemput ya. Saya pikir nah sini udah ada tuh si candle si kepala merah ya. Jadi untuk nyangkut ke area sini masih bisa kejemput. Tenang aja. Belum waktunya aja. Karena mereka juga punya planning ya. Saya mengangkat emiten ini dulu nih. Gitu kan seperti itu. Di sini juga belum terlihat jelas ada yang namanya frekuensi analyzer ya. Kita gedein. Belum ada yang signifikan, yang minimal harusnya ada riak-riak. Ada riak-riak cuma sedikit ya, tidak signifikan. Jadi kalau secara bandar dia emang lagi ngejual dulu. Nah ya, lagi ngejual, lihat teman-teman nih. Lihat tuh lagi ngejual dulu ya.
banyak merahnya daripada hijaunya. Emang dia ngambil tinggi, cuman dia ngejual pelan-pelan ya. Nah, itu teknik istilahnya bandar gitu kan. Nggak apa dia memaaf harga gitu kan, jadi masalah gitu kan. Emang tugasnya dia gitu kan. Yang saya bilang ini karena yang ketutup, udah bener kan ketutup kan. Nah, dia sekarang meninggalkan, kita hapus yang ini. Kita hapus yang apa namanya, yang karena udah sesuai dengan target, akhirnya kecapai. Nah, sekarang di 59 targetnya ya. Biasanya nembus ke 59. Tenang aja ya. Ya tenang aja teman-teman, kalau yang nyangkut jangan jual dulu, kalau mau nambah silakan nambah. Karena MNC saya pikir si MNC mah emang ada bandarnya gitu. Jadi kalaupun digocap tunggu aja ya, tunggu aja nanti juga di up dia mah ya. Karena dia punya beberapa emiten yang dia kuasain gitu ya. Kita akan lihat di sini dari tanggal 9 Juli ya. 9 Juli 9 Juli. Kita lihat untuk domestiknya. Ada MG ya, masih ada MG, masih ada SKI, ada CP, ada EXA. Ini bandar semua nih, DR juga bandar semua. PD kadang-kadang suka dipakai bandar juga ya. Tapi yang sangat jelas di sini MG ya, MG, CP, XA sama DR. Itu merupakan bandar besar. Ada CP betul kan jualan kan? Ya biarin aja CP jualan karena emang tugasnya dia. Setelah nge-up ya dia harus jualan, harus dapat duit juga ya. Dari mana dia dapat duitnya kalau enggak ngejual barang gitu kan. Habis ngejual barang punya duit baru dia bisa mema-up harga lagi, seperti itu teman-teman ya. Dari Poren cenderung ini Poren agak tersembunyi kita lihat ya, ketuker ya, ketuker nah, terus sebentar ya, kita ke bawahin dulu, kita lihatin dulu. Poren ada yang ngambil ya sedikit nih ya di 30 Juli. Coba lihat 30 Juli kita ganti ke Poren. Siapa Poren yang ngambil? Ada YP ya 18.000 ya. YP lumayan ya. YP itu jadi banyak broker yang apa ya istilahnya ya. Kalau di YP itu ya ada yang orang scalping, underwriter juga ada, bandar juga ada. Karena mungkin YP emang kecepatan untuk bertransaksinya bagus gitu. Jadi mereka juga banyak yang pakai gitu kan. Terus aplikasinya juga bagus gitu kan. Tapi ya tidak selengkap dengan broker kita ya. Si Cece keluar ya, mudah-mudahan si Cece sih masuk lagi ya. Karena ini emang udah di bawah ya. Tapi dia nggak ngambil banyak, si Cece juga ya, ngambil banyak. Ya, YP juga lumayan ya, tenang aja. Pokoknya yang punya BABP tenang aja. Tinggal sabarnya. Ini juga setelah 1,5 bulan baru di up dan lumayan kan, dari gocap ke 58% berapa persen tuh kan. Dan dia sudah menyatakan akan ke sini ya, target keduanya di 61 ya. Kita target yang ini aja dulu ya. Pasti terpenuhi kalau istilahnya kalau bank kepunyaannya si EP mah pasti terpenuhi lah ya. Belum selesai aja mereka istilahnya menggoreng di tempat lain ya, otomatis yang punya dia disantaikan dulu, saya ini yang punya gitu kan. Ada Atla ya, Atla. Teman-teman banyak yang nyangkut di Atla ya. Apa kita bahas soal Atla? Bahas Atla secara keseluruhan nih. Teman-teman nih lihat. Coba kalian perhatikan, Atla itu di up ya, di up, dibanting ke bawah, di up lagi, dibanting lagi ke bawah. Di up sedikit, banting lagi ke bawah. Di 50 kan, dia mampu bangkit. Tapi dia belum menyentuh ke harga IPO-nya. Lihat ya. Harga IPO-nya pas banget ARB. Dia udah menyentuh, cuman menyentuh pakai shadow. Yang suka saya bilang ya, ingat ya, shadow itu tidak menutup gap ya. Nah, dia juga udah ngasih tanda nih si kepala merah di sini. Di harga 93. Kalau menurut pengalaman candle si kepala merah biasanya suka ke situ lagi ya. Malahan saya bilang ini tertingginya bisa ke harga 288 lagi. Kenapa? Karena udah ngasih tanda di sini nih ya. Ini udah ngasih tanda di sini nih. Mudah-mudahan sih ke arah sana ya. Nanti kalau Atla udah normal, ini belum dikasihkan ke emiten soalnya nih setelah ngebanting dia ya, ngebanting mau di up lagi, cuma nggak kuat dia turunin lagi, digocapin lagi, memaksa pada para retail untuk cut loss.
Nanti kalau diangkat dikit seperti itu diangkat nih banyak yang cut loss. Cuman lihat di sini nih, foreign ataupun bandar malah akumulasi, tapi ngebuangnya dia di area-area sini ya. Karena mereka udah banyak lah barangnya gitu ya. Terus bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Ya sementara dulu ini si foreign emang udah ngambil ya. Foreign ini ngambil ya 4 hari ya, 30 Juli itu. Ternyata pas banget 30 Juli si foreign. Yang ngambil si AG lagi ya. AG itu keren bro ya, 48.000 lot. Udah atas sebenarnya aman, walaupun di 50 aman ya. Cuman kalau waktunya aja kita nggak tahu ya, karena yang mengangkat sebuah emiten kan bukan retail gitu kan. Retail hanya kadang-kadang harusnya retail sebagai ngikutin aja, jangan memaksakan diri untuk istilahnya memaksa untuk akumulasi gitu. Orang ngikutin aja gitu kan. Kalau mau scalping ya scalping gitu retail itu kan. Kalau mau swing gitu, swing pakai manajemen gitu kan. Cuman kalau untuk Atla tenang saja ya, tenang aja untuk Atla itu ya. Karena dia belum menembus IPO-nya lagi, artinya belum diserahkan kepada yang punya emiten. Ya seperti itu. Jadi bagus nih si AG udah masuk ya. Dan nanti tunggu aja frekuensi analyzer lagi ya. Kalau frekuensi analyzer yang bagus berarti si Atla mau di oseng lagi ya. Cuman kalau dari bandar lokal dia cenderung emang jualan ya, tiap jualan tuh ya. Udah sangat tinggi banget jualan. Biarin aja bandar lokal jualan. Yang penting si bandar lokal punya duit. Artinya kalau jualan kan punya duit gitu kan, bisa markup harga lagi untuk di emiten Atla ini. Kita akan lihat siapa yang untuk lokalnya ya. Kita untuk lokalnya siapa? Ada si kakak. Kita lihat dari mana enaknya ya. Per hari ini aja lah, per hari ini. Karena kalau kita maksain ke hari yang berikutnya harus satu-satu sebenarnya ini. AO keluar, TS masuk, FZ masuk, SL, XC masuk, BQ masuk. Nah, caranya begini teman-teman. Pundurin lagi satu kali. LS masuk 70 ya, HD masuk 60k, 60.000. Nah, pundurin lagi teman-teman. Ya, YP masuk, TS masuk. Ya 100 tuh udah 90 ya. Ya si kakak juga udah masuk, si EPS sudah masuk. Emang harus satu-satu teman-teman. Ini siapa yang paling besar di sini ya? Si kakak tuh. Berarti si kakak tidak terdeteksi sebagai bandar lokal, cuman dia ngambil. Ya, nah itulah yang dibilang teman-teman itu jadi semacam gini ya, suatu emiten itu dikuasain sama bandar, baik bandar lokal ataupun foreign, tapi di sisi lain ada smart money. Di sisi lain tuh ada yang namanya di luar semuanya, ada yang nama emang dia suka keliling ke emiten-emiten gitu loh. Istilahnya apa gitu ya, namanya itu bandar apa gitu nama istilahnya itu. Jadi dia itu istilah menjajah lah gitu. Kalau istilah saya menjajah, jadi kayak di saham apa ya yang begitu ya. Oh iya, kayak di saham ini Goto, ada yang ngambil 100 miliar kan, tapi dia tidak terdeteksi sebagai bandar, ya kan? Di bandar itu cenderung ngebuang, di foreign juga cenderung ngebuang. Cuman di broker summary-nya ada 100 miliar si broker YU itu tuh. Nah, kakak juga seperti ini. Jadi tenang aja yang punya Atla ya. Tinggal nunggu waktu aja, tinggal nunggu sabarnya teman-teman. Usahakan kalau yang baru masuk di bursa jangan cepat-cepat keluar dulu. Kenapa? Ingat duit kalian itu terbatas ya. Duit kalian terbatas. Mudah-mudahan dengan keterbatasan itu kalian bisa memanfaatkan istilahnya dana itu. Kalau kalian nyangkut, udah biarin aja kalian saham IPO ya. Saham IPO dan dia belum menuju harga IPO-nya. Beda dengan Sage atau Sage saya nanti saya bahas nih. Kenapa Sage menjadi polemik ya. Wah, katanya Sage nggak bisa menembus harga IPO. Nah, tunggu dulu nanti saya kasih tahu kenapa dia tidak bisa menembus harga IPO-nya ya. Kalau ini udah jelas ini kemungkinan akan menembus harga IPO-nya. Kenapa? Karena dia cenderung turun. Jadi ngambil terus turun. Nah, jadi cenderung mau ngambil lagi. Nanti kalau tembus harga IPO ada sedikit kenaikan, contohnya sampai sini, contohnya si Atla sampai sini contohnya gitu ya. Nanti diturunin lagi sama dia. Nah, disitulah nanti teman-teman jangan beli dulu. Jadi setelah menembus harga tertinggi ini nih,
atau harga IPO ini terus diturunin lagi, nah kalian jangan beli. Kenapa? Kalian harus nunggu fundamental yang baik, minimal nunggu 1 tahun dulu, baru kalian hitung-hitungan tuh ya. Kalau mau masuk lagi silahkan ya, seperti teman-teman ya. Jadi di Atla tenang aja. Udah kepanjangan ini ya, kita hapus deh karena beberapa kali dibahas udah cuan juga ya. Kita bahas di hari ini. Terus yang berikutnya ada halo. Ini mau saya bahas, cuman udah sebenarnya kalau halo udah tinggi saya. Jadi saya kalau ngebahas begini nih teman-teman ya, saya kadang-kadang udah tinggi, nah biarin aja lah teman-teman gitu kan. Kalau udah tinggi seperti ini ya. Soalnya kenapa? Ya tinggal terserah teman-teman kan, mau dijual gitu kan. Tapi sebagai bentuk saya memberikan isian sedikit ya kepada teman-teman, terutama yang punya saham di Halo. Perhatikan, saya bilang kepala merah di harga 56. Ketembus kan hari ini kan? Ketembus hari ini udah ketembus banyak sampai ke 66 kan. Lihat ketika di harga FCA nih, dia cepet banget. Nah, cepet banget dia keluar dari FCA-nya. Berarti keren. Halo berusaha untuk keluar dari FCA dan mau diperdagangkan. Dan lihat dari bandar lokalnya cenderung ngambil. Lihat tuh ya, tinggi banget ngambil. Apakah selesai jualannya? Belum tentu, soalnya di sini juga belum terlihat jual secara signifikan. Lihat nih. Halo itu nih harus kalau mendistribusikan barang harus banyak nih. Ya, banyak banget sih, hijau terus semua nih. Kita lihat untuk bid dan offernya. Kita lihat ya bid dan offernya tuh, sebentar tuh, apalagi 11.000 ya, berarti 2 digit ya. Lihat yang saya bilang itu teman-teman. Lihat 5 tik atau 4 tik, 1 2 3 4 5. Lihat gede-gede kan jumlah lotnya, tapi di sininya kecil kan, cenderung kecil kan di sininya kan. Nah, di sininya kan standar lah, sini 1 digit, ada beberapa yang 2 digit ya. Cuman ketika dia memarkup harga, minimal dia 5 atau 4 tik itu diisi dulu sama yang istilahnya lot besar melebihi lot seterusnya gitu ya. Nanti kalau kemakan ditambah lagi sama dia, biasa seperti itu. Dan transaksi hari ini juga bagus ya, 2,2 miliar 354 ribu lot. Dari volume juga keren, lihat nih ya, udah hampir setengah bulan dia tidak ada merahnya ya. Jadi teman-teman yang saya kasih tahu gitu teman-teman ya, usahakan kalau istilahnya trading gunakan sesimpel mungkin lah gitu ya. Saya juga kalau trading nggak terlalu berat-berat lah gitu ya. Saya cuma mengadakan gap sama ini aja nih, sama candle merah targetnya, candle merah ke atas ke kepala merah. Nah, kalau ke bawahnya kemana? Saya pasti seperti ini nih. Ya, kalau ke FCA lagi ya mungkin kalau dia melanggar lagi karena ke FCA, kalau ini kan di luar harga FCA ya, tapi biarin aja lah. Kalau dia mau ke sini lagi harus ke FCA lagi ya, atau enggak ya turun kasta jadi papan akselerasi gitu kan. Lihat dari candlenya keren banget ini, rapi banget ini, naiknya rapi banget ini. Suka nih saya sama candle seperti ini, suka banget ya. Terus dari MA juga, MA 10-nya udah di bawahnya, MA 20-nya udah di bawahnya, MA 200 juga udah di bawahnya gitu. Artinya apa? Ini menuju uptrend gitu. Cuman sayang dari Foreign dia keluar ya. Apakah ini mau ngambil barang dari Foreign? Ya bisa jadi gitu. Tapi kemarin itu Foreign beberapa hari ngambil nih. Cuman 2 hari ini dia ngebuang ya. Nah, kita akan telisik, kita ke bandar dulu deh, biar nggak acak-acakan ya. Ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat kita siapa sih gitu yang ngambil. Kita mulai dari yang tertinggi aja di sini ya, di 21 Mei. Halo itu ya. Gak nyangka kan Halo mau tinggi lumayan ya, 21 Mei. 21 Mei udah ketemu. Kita domestikan. Ada CYP, PD, XA, EP, MG. Ini mah broker lumayan ya. MG, EP, XA, YP. Tuh kan YP kadang-kadang dia nyaruh sebagai retail, nyaruh gue sebagai bandar gitu, kadang-kadang seperti itu. Kalau si MG udah pastilah gitu ya.
LS juga sekarang udah masuk, YB udah masuk. Cuman si YJ-nya lagi ngerjain dulu di situ ya. Di apa, di labs ya. Lagi ngerjain lab dulu kali, libur dulu kali si YJ-nya ya. Cuma ada si YB doang. Ini udah bagus ya. Ini apa namanya? Isiannya udah bagus, tinggal tunggu aja. Mereka nih teman-teman kita udah keluaran, cuma si Becky udah keluar. Si spesialis bawahan nih udah keluar juga. Per hari ini siapa yang ngambil untuk lokalnya? Teman-teman udah pada masuk lagi ya, kakak udah masuk, XA udah masuk, MG udah masuk lagi, nggak jadi masalah ya. CP keluar wajar, si CP emang spesialis bawahan. Dan ini yang up itu si YP ya, YP, CP, XL, XA banyak yang scalpingan, semakin bagus. SH juga sama nih, SH gitu ya. PD cuma sedikit di PD ya. Yang paling banyak itu si YP, si CP, sama si XL. Teman-teman kita udah banyak yang scalpingan, keren. Bisa scalpingan, bisa juga dia emang udah take profit ya, karena mungkin udah kenaikannya udah bagus gitu ya. Nah, kita lihat targetnya kemana. Kalau kita lihat aja candle merahnya aja gitu kan, dia punya enggak candle merah. Di sini candle merah, bukan sini ya, candle merah tinggi. Ini ada nih 79 nih, 84. Kita tandain aja di sini targetnya ya. Ada meternya si CP nih, si UI nya, bukan ini ya. Ya karena merah ada di situ. Coba kesini juga ada nih ke harga 94. Wow, ini emang terjun bebas ya. 94. Tertingginya ada di sini nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke arah 305. Cuman kapan tahu ya? Kapan tahu. Jadi kita tidak akan pernah tahu dia mau ke arah mana. Ini halo itu stop ya. Ini kan waktu IPO-nya ya, diangkat, dibanting, diangkat, terus diangkat, set. Nah, yang saya bilang seperti ini teman-teman. Jadi ketika dia dibanting ke bawah, dia up-nya dikit tuh, bukan malahan tinggi ya. Lihat di sini ada candle merah kan, si kepala merah akhirnya menembuskan dengan tinggi banget ini. Dia meninggalkan gap, tapi diteruskan lagi, dia meninggalkan gap lagi, diteruskan lagi, tapi dia ngasih kode 304. Kapan tahu dia mau ke sini, mudah-mudahan bisa secepatnya ya. Ini tahun berapa ini, 2023 ya. Cuman lihat nih, set, menembuslah di sini lagi kan, harga ini lagi. Nah, disinilah nanti yang mempermainkan adalah fundamental, teman-teman. Nah, setelah seperti itu, teman-teman, jadi ini yang nanti yang menurunkan ke sini fundamental, biarin aja. Seiring dengan fundamentalnya baik, ya dia akan diurus dengan baik oleh emitennya ataupun dari penggeraknya, ya. Terus seperti itu, teman-teman. Itu yang saya bilang, pergerakan IPO itu seperti itu ya. Mungkin nanti kita bahas lah ya, untuk karena beberapa teman kita mungkin ada yang belum paham. Apa yang saya bicarakan mungkin kurang jelas saya. Mungkin ya itu kekurangan saya, mungkin kurang jelas untuk menjelaskannya mungkin ya. Terus ada laju ya, ada laju. Kita lihat isiannya aja dulu ya. Nanti kalau ada kuartal 2 udah muncul, nanti saya kasih tahu harga harga bukunya, harga wajarnya ya. Laju dibahas tanggal 23 terakhir ya, bulan 7. Mana nih? Sini ya, area mana? Area sini ya. Area sinilah ya, area sini ya. Ini sebenarnya si frekuensi analyzer udah bagus nih. Ini juga lihat nih. Tuh frekuensinya udah mulai riak-riak di sini juga, udah ngangkat. Udah banyak gitu ya. Kemasin lagi, cuma ngangkat lagi, dia udah mulai riak-riak nih. Tinggal nunggu waktu aja ini ya. Soalnya ini secara dividen juga ada 0,89 seperti WG. Kenapa lama gocap? Ini lagi nunggu gitu teman-teman, itu lagi nunggu aja, ini belum cukup gitu loh, belum cukup. Dia aja masih ngebuang dikit-dikit, aja masih nahan. Mungkin lagi nunggu banyak ada duitnya dulu gitu kan. Kalau nggak ada duit dari mana gitu mereka duitnya? Dari mana duitnya gitu kan? Dia juga kan harus punya, untuk memang harga kan punya duit, harus punya duit gitu. Kita lihat dari
Wow, udah tinggi banget ini mah. Ini mau istilahnya ini udah diserahkan sama udah diserahkan sama mekanisme pasar, soalnya dari tuh lihat tuh ya, semenjak Ipo kan di sininya ada Ipo kan. Lihat kenal merah di sini kan, digejretin ke bawah ya, terus di up kan, oh tinggi-tinggi. Kalau dari Ipo mah udah cuan berapa persen ini, Bro? Contohnya dari sini aja ngambil ya. Wah, udah 100% lebih gitu kan. Makanya manfaatin saham IPO yang ada potensi ya, lihat dulu underwaternya, tapi untuk pemula jangan main lah gitu. Nah, setelah kesinilah yang saya bilang itu dia udah menutup harga tertinggi waktu IPO, penurunan tertinggi lumayan ya, kandangnya merah banget. Tapi dia meninggalkan ini kepala merah di sini nih ya. Lihat diangkatnya lebih tinggi, kepala merah lihat nih, dibawa ke bawah tapi dia angkatnya ke sini kan. Nah, di sinilah tidak ada kepala merah ya. Ada sedikit enggak, bukan ini bukan. Tapi dia meninggalkan kepala merah di area mana? Gap, paling gap, ada gap doang nih. Ada gap doang di area 242. Nah, yang saya bilang itu setelah kenaikan tinggi dibanting menuju ke harga mungkin ke sini udah ngasih tahu nih dengan candle bullish ini ya. Iya ya. Jadi ini candle si malakama yang saya bilang, candle si malakama dia bisa up. Nah, itu juga akan ke sini akhirnya kan di 121 dan betul menembus 121. Nah, setelah dia di up semuanya udah untung, kenapa dilongsorkan? Ini udah diserahkan nih sama emiten. Kalian silahkan. Kemarin saya yang ngangkat sampai 120%, saya yang ngangkat. Nah, sekarang saya mau kalian mengurus dengan baik, silahkan kalian urus untuk laporan keuangannya. Dengan sendirinya nanti si emiten ini akan diangkat dengan sendirinya bila laporan keuangannya baik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita itu dulu sebentar ya, kita refresh dulu sebentar. Biar ke normal dulu ya, sebentar ya. Kita itu aja lagi. Nah, lihat dari garis foreign teman-teman, dia ngambil teman, dia ada pembuangan sedikit waktu tanggal 2 Mei 30 April ya. Nah, setelah itu dia cenderung datar. Kebiasaan emang kalau foreign itu kalau dia digocap dia tidak akan melakukan tindakan apa-apa sebelum ada sinyal dia untuk berbuat sesuatu, apakah dia mau diturunkan ke bawah atau tidak. Maka kita akan cek nih siapa di balik foreign ini ya. Dari tanggal 16 Februari. Kita tanggal 16 Februari. Yup, 16 Februari. Nah, foreign udah ada si DP, CC, YP, YO, HP. Tapi yang terkena yang banyak itu si DP. Ya, si DP itu ya mereka mungkin ngambil terus, cuman pas di bulan 30 April, aduh, ngebuanglah dikit gitu kan, beberapa orang yang ngebuang kayak si BK, si YU. Si YU sama si BK mungkin udah punya sinyal, ini pasti gocap lama nih. Dia juga punya barang cuma sedikit ya. Kita tuliskan dulu di sini dia. Tanggal 2 ya. Nah, untuk bandar lokal, karena ini ngebuang, kita lihat semenjak pembuangannya yang di sini ya, dari mulai tanggal 26 Maret, buat ngelihat siapa yang ngebuang banyak ya. Tanggal berapa tadi? 26 Maret. Maret. Yang ngebuang itu CP, CC, GR, AO, YU, CP, AG ya. Yang paling banyak itu si YP sama si C sama si GR. Cuman sedikit nih, CP yang paling banyak itu si YP ya, cuma 1,3 miliar yang ngebuang. Nah, per hari ini siapa yang ngebuang? Ada si AZ, berarti ini kumpulan isinya kumpulan gitu, bukan hanya si YP aja tapi ada si AZ, ada si YU gitu kan.
Dan yang ngambil teman-teman kita, mungkin teman-teman kita udah paham ini. Biasanya teman-teman kita udah lama nih gitu kan, dividennya ada, istilahnya, tapi ini kok belum di up. Mudah-mudahan tunggu beberapa hari lagi deh di up gitu, mungkin atau beberapa bulan lagi. Mereka bisa suka ngambil duluan gitu kan. Frekuensi analgetika udah bagus gitu kan, sini cuma belum di up aja. Udah rintik-rintik, lihat nih rintik-rintiknya udah banyak. Ini enggak sepi seperti di sini kan, tapi rintik-rintik. Nah seperti inilah yang saya dibilang ada akumulasi itu sedikit, tapi seiring dengan waktu dia nambah barang, ya akhirnya terjadi akumulasi yang besar. Nanti seperti ini nih, mungkin gitu ya, mungkin seperti ini lagi, baru ada sinyal dari bandar lokal. Sinyalnya dari mana gitu untuk melihat di up-nya. Bentar ya. Sebentar. Nah, dari sinilah sinyalnya yang saya bilang gitu. 5 tik atau 4 tik atau 3 tik gitu ya. Dia pasti ditebalkan. Beda dengan hari-hari sebelumnya. Nah, biasanya itu udah siap nih. Nanya istilah konfirmasi gitu kepada si smart money atau lawannya. Kalian mampu nggak tahanan pertama, contohnya 200 juta, 200 ribu. Tahanan berikutnya itu saya ngambil 1 digit atau 2 digit tipis. 2 digit tipis artinya 11, 12 gitu kan. Atau agak tebal 2 gitu. Tapi kalau 2 digit tebal 80, 50 gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti konfirmasinya itu kalau mau naik sepertinya 51, 52, 53, 54. Seperti itu teman-teman ya. Ada Teguk ya. Teguk sih udah naik tinggi teman-teman ya. Teguk udah belum itu dia? Belum ya? Teguk ya. Selanjutnya Teguk. Teguk udah naik tinggi teman-teman ya. Udah berapa persen nih? Tadi 19% ya. Udah naik berapa persen sini si Teguk? Ini dulu nggak sabaran di sini ya. Udah 31% ya. Cuma 1 kali arah. Tenang aja lah. Jadi untung teman-teman nih pada sabar kali ya di sini ya. Waktu pengangkatan mungkin ada yang ngelepas, ada yang enggak ya. Tapi yang sabar ya beruntunglah, terima kasih yang kepada yang bersabar. Kalian mungkin udah mempercayakan diri kepada emiten ini, akhirnya si emiten ini juga ya oke lah kalau kalian masih percaya sama saya gitu kan. Saya up itu. Udah saya bahas beberapa kali ya ini ya. Udah saya hapus aja ya. Ya, biar kalian tahu juga saya menghapus gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Nanti mungkin kalau kuartal 2 keluar baru saya hapus semuanya, baru kita bikin lembaran baru untuk kuartal 2-nya ya. Nggak apa-apalah yang ke belakang walaupun istilahnya ada pembahasan yang baik ya, kita mungkin kedepannya akan lebih baik aja pembahasannya ya. Makanya teman-teman kalau mau komentar silakan aja berkomentar ya. Saya suka bilang kalau sebuah emiten yang harganya gocapan itu, ketika bandar lokal tidak akumulasi, foreign tidak akumulasi, di situ ada namanya smart money. Smart money itu terdeteksi dari sini ya, dari frekuensi analyzer ini. Smart money juga sama seperti bandar lokal, ada yang ngambil gitu kan, ngambil pelan-pelan, ada yang ngambil gerusa-gerusu gitu, ada sama aja smart money juga nih ya. Dia ngambil pelan-pelan, dia teman-teman lihatin ya. Dia aja bisa ngambil sampai 2 bulan loh teman-teman, sabar. Kalau kita nunggu karena udah nggak punya dana lagi gitu ya. Kalau mereka ngambil tapi dengan sabar, biarin dulu gitu kan. Waktu saya bilang gitu, kalau ketika penurunnya tajam gitu seperti ini, biasanya kenaikannya juga tajam. Secara candle, ingat secara candle. Sekarang saya bilang kalau harga itu kan ada harga wajar, harga candle, sama harga bandar. Harga bandar mah ya tidak terbatas gitu kan. Per hari ini volumenya bagus, cuman dia si bandar lokalnya buangan. Lihat nih, si bandar lokal buangan. Dia niat mau buang barang nih, niat buang barang. Artinya kalau buang barang dia punya duit lah gitu ya, dia punya duit. Ya mudah-mudahan sih bisa di-up lagi gitu kan, karena target kita itu di sini kan. Nah, target saya itu di sini, di si kepala merah ini targetnya. Bisa menyentuh harga ini. Kita tulisin target biar enak ya. Kalau bisa menyentuh ini keren berarti kan. Kerennya kenapa? Berarti si bandar atau si market maker bisa melukis gitu kan. Melukisannya bagus lah gitu. Jadi si yang teknika analisis ya sedikit bernapas lega lah.
analisisnya bisa tercapai gitu kan, karena kesini kan saling bersinambungan antara teknikal, berita sama bandar gitu kan. Nah itu sebenarnya satu kesatuan gitu. Apabila turun begini nih, kalau di saham-saham yang udah terkenal ya pasti keluar berita gitu kan. Ketika ada kenaikan nih pasti keluar berita, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa keluar berita? Biar diumumin sama masyarakat luas ya, terutama yang suka baca-baca berita, orang-orang scalping atau orang-orang yang pingin cuan dari sebuah emiten dengan cara singkat, langsung nengok ke sini, akhirnya ya mereka berbondong-bondong masuk lagi. Ada yang berbondong-bondong masuk lagi, tiba-tiba malah nyangkut. Nah, barulah kemarin istilahnya kemana aja ketika 50 karena tidak percaya sama emitennya, tapi ketika dia tinggi istilahnya beli gitu kan. Ternyata ini pucuk gitu. Jadi belum nyampe sini, cuma udah pucuk pertama, bisa jadi kebawahin lagi kan, kegocapan lagi contohnya gitu. Akhirnya kan mencak-mencak ke sini, wah apaan nih katanya, emiten apaan, padahal dia salah beli aja gitu kan. Orang lain mah udah nunggu dari sini, udah ngambil cuannya gitu kan. Nah, dia baru masuk. Nah, makanya kadang-kadang teman-teman suka marah-marah sama sebuah emiten seperti itu gitu kan. Tapi ingat, yang buat pemula ya jangan beli saham gocapan ya. Resikonya, sabarnya harus ekstra di sini ya. Kalian pasti harus ekstra di sini itu. Terus bagaimana? Nah, kalau yang udah ini mah take profit aja udah 31% ya lumayan gede gitu kan. Nah, kalau istilahnya yang nyangkut, RS ini banyak, mungkin yang nyangkut RS ini ya. Tenang saja, dia mau menuju ke targetnya ya, ke berapa ini, 100, jangan ke 100. Berapa ini, 110 ya. Tapi kalau udah nyentuh 110, jangan 110-nya jualnya 105 gitu. Kalau enggak 100 itu biarin aja ya. Karena mungkin yang di sini kan kalau ke arah sini kan udah cuan juga gitu. Bisa jadi dia nyentuhnya pakai shadow dulu gitu kan, bisa jadi seperti itu. Karena target di sini lihat nih, si candle merah ketembus kan. Mana-mana si candle ini ya, target yang ini ketembus. Waktu aja yang istilahnya yang perlu membuktikan gitu bahwa sebuah emiten ini akan ke arah sana. Bagaimana dengan candle yang ini, yang dua ini? Nah, begini teman-teman ya. Kalau melihat dari pengalaman candle ya, biasanya dia punya satu kesempatan, satu candle lagi untuk dia nantinya dulu istirahat dulu, turunin sebentar dulu. Apakah mau diangkat lagi atau tidak, gitu, tergantung dari bandar lokal ngambil apa tidak. Terus andaikan di sini langsung dibuang gitu. Kenapa langsung dibuang? Ya mungkin untuk menurunkan ritme dulu lah gitu, untuk ngambil napas dulu, bisa jadi gitu kan. Jadi banyak kemungkinan ketika candle 2 seperti ini. Jadi bisa di-up, punya satu kesempatan lagi untuk di-up. Nanti istilahnya diturunin dikit, atau dia mau nge-up terus, bisa jadi gitu kan. Kalau mau menabrak aturan. Ingat aturannya itu sekitar 70% ke atas itu udah diawasin sama BI gitu. Bisa jadi nanti kena UMA juga gitu kan. Nggak hanya ke bawah kena UMA, itu kena ke atas juga bisa kena UMA gitu kan. Makanya kalau bandar yang istilahnya yang cerdas ya, atau dia mau cinta dengan emitennya ya, mereka akan mengikuti agar tidak kena suspend gitu, atau enggak kena UMA lah gitu kan. Kadang-kadang kena UMA suka dihujat juga kan. Ya seperti itu teman-teman. Nah kalau dari kanal saya lihat nih, dia ketika hari ini itu open gap ya, open gap dari bawah. Nah, open gap dari bawah artinya bisa jadi ini candle bullish juga, cuman dia sudah konfirmasi mau ke arah sini ya, ke 55 nih. Makanya hati-hati aja area 55-nya. Ya kita kasih tanda di sini gapnya ya, biar kalian juga nanti mungkin jadi perhatian ya. Jadi semacam gap juga yang kosong. Nah itu kan sebagai acuan saya ya. Nah yang begini juga sebagai acuan saya nih. Mudah-mudahan saya bilang nggak nembus ke arah sini deh, ke arah 55. Tapi pinginnya ke atas dulu kan, ngejemput targetnya dulu, bisa jadi gitu. Coba berapa persen sih ini? Kalau dari sini nih 180%, wis lumayan juga ya, 100% ya. Mampu ya, bagi bandar mah mampu aja itu kan. Cuma di sini hati-hati aja, dia lagi ngebuang hari ini ya. Dia lagi ngebuang hari ini.
Nih teman-teman lihat nih, yang saya bilang bid dan opernya lihat, 1, 2, 3 ya, 3 candle lihat. Dia 2 gigit cuman 20, 30 kan, kesini kan normal belasan, paling di bawah gitu kan. Ini 75, target serialnya 75 nih, udah ngasih tanda 75 kalau dari kalau dari bid dan opernya ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Cuman ini lagi buangan, lagi ada buangan, lagi jual, wajar lah saya bilang kan jualan, karena mereka juga butuh duit gitu kan. Atau ngapain beli mulu jual kagak gitu kan, harusnya kan jual beli gitu kan. Yang ngejual si MG, NI, RG, SF, udah si MG ini mah ya. Udah ketahuan si MG ya. Ada YB juga sedikit, si YB sedikit ya. Tapi yang banyak ada MG, NI, RG kurang sedikit juga. Kurang 105 ya, 105 itu ya, 105 lot ya. Gede juga berarti RG nih. Yang ngambil YP, AT, XC, KK, KK udah masuk, EP udah masuk. Biasanya Becky juga udah masuk. Mudah-mudahan sih ini anak scalpingan yang mau dibawa ke atas ya. Bukan istilahnya bukan all investor. Sebentar ya. Ada KK benar, untuk lokalnya ada KK, ada EP, ada Becky udah masuk ya. Mudah-mudahan si emiten ini bisa di-up ke atas lah ya. Walaupun dia harus istirahat sebentar ya, mudah-mudahan istirahatnya nggak lama, nggak sampai ke bawah lagi ya, mudah-mudahan. Terus dari porennya ada yang ngambil juga bro, ada yang artinya dia scalpingan. Si EU juga sekali, kalau nggak ada si EU yang scalping ini mungkin tidak akan ke atas. CC juga ikut, cuma sedikit CC, cuman kalau EU lumayan juga gitu kan scalpingan dia. Ya, kita lihat siapa yang scalpingan di sini. YP kan, YP kan bener kan ya, anak-anak. Kalau ya anak-anak YP dipanggil berduet dengan MG ya hasilnya seperti ini gitu. Makanya ketika MG, kalau MG biasanya kalau masuk suka ngasih tanda kok. Mudah-mudahan si MG tuh kan ngasih tanda kan, si MG kan masuk kan, kedeteksi nggak di sini? Oh enggak, dia itu ya apa namanya, scalpingan ya, si MG scalpingan. Coba lihat sebelumnya CMG masuk ya. Biasanya CMG suka masuk dulu tuh baru dia tumben yang ini mah yang nggak masuk ya. Berarti emang niat scalpingan ya si AG nih. Berarti emang si MG scalpingan kayaknya nih. Coba lihat. Tapi si MG punya barang, si MG kayaknya punya barang si MG. Penasaran saya 23 Juli coba. Kalau nggak salah, wow. Pantesan bro. Tadi dulu. 23 Juli. 20 sebelum jualan dia. Ada si MG nggak? Si MG cenderung keluar ya. Cenderung keluar si MG. Iya, apa ini? Oh, salah ngambil tanggal saya. Si MG cenderung keluar bro. Berarti si MG emang scalpingan nih ya. Tapi kayaknya dia punya barang, dia. Bentar ya. Jadi si MG kayaknya masih punya barang nih. Emang dia sebagai bandar kayak di sini nih. Soalnya saya periksa sampai area namanya dia nggak punya barang ngambil dia. Ini dari tanggal sini ya, dia ngebuang terus kan 06. Ternyata yang punya barang banyak itu si MG teman-teman ya. Tapi si MG karena punya barang akhirnya dia kan, suka saya bilang ya teman-teman ya, bahwa semua bandar itu akunnya sama, brokernya sama, cuma akunnya suka berbeda-beda kan. Nah seperti inilah teman-teman, kenapa ada si MG 2 gini. Jadi contohnya akun yang di harga ini 55 contohnya gitu ya, dia mau jual di bawah gitu kan, pasti appraise dulu dia ya, appraise dulu, baru setelah contohnya harganya 53 baru bisa dijual di 55. Jadi ada beberapa yang saya perhatikan gitu ya. Kenapa saya bilang ini si broker bisa jualan di bawah, saya bilang
si broker bandar contohnya gitu. Ternyata dia sebelumnya itu kalau dia punya banyak harga di atas contohnya gitu ya, mau jualan di bawah, biasanya dia nampung dulu ke bawah dulu buat nge-appraise gitu. Udah di appraise gitu kan, baru dia bisa dijualan seperti itu ya. Sering saya jelaskan sebenarnya itu ya. Baik teman-teman, mungkin ini aja ya. Udah lama nih teman-teman ya. Nanti untuk carwe ya, nanti saya coba lihat-lihat dulu ya buat carwe-nya ya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja. Apabila ada yang belum dibahas, tolong di komentar aja. Siapa tahu bisa saya bahas secepatnya, karena ini hari Sabtu dan Minggu. Insya Allah banyak waktu dan kesempatan ya. Oke, segitu aja. Jaga kesehatan teman-teman ya. Ciao ya.